Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini Ibu akan mendemonstrasikan penggunaan fungsi logika atau fungsi if. Nah, materi berkenaan dengan fungsi logika ini ada di LKS kalian halaman 54 sampai dengan halaman 57. Nah, pada video ini Ibu akan mencoba mendemonstrasikannya, sehingga harapan Ibu nanti anak-anak bisa mempraktikkannya sendiri di rumah. Baik, kita mulai. Di sini kita memiliki tabel nilai kelulusan siswa SMK. Kita lihat datanya ya. Terdiri dari kolom nama, kemudian ada nilai, kemudian ada kolom absen atau kehadiran. Nah, kemudian di situ ada kelulusan, berikutnya ada predikat, hasil, dan yang terakhir adalah saran. Nah, ini siswa, kita ada beberapa siswa kita punya. Yang pertama Faisal, siswa yang kedua Yosi, siswa ketiga Marni, keempat Albert, dan kelima Luna. Nah, ini kita buatkan seperti biasa tabelnya. Ini kita buatkan dulu. Usahakan membuat tabel itu harus menarik. Nah, agar sekali lagi mudah dibaca, mudah dipahami. Kita agak lebarkan. Oke, nilai kelulusan siswa SMK kita atur tengah nih, kita bisa bermain-main dengan warna. Baik, untuk Faisal memiliki nilai 85, enter nggih Yosi 70, enter 90, 65, 80. Sementara untuk absensinya Faisal B. Nah, ini yang lainnya A. Oke. Nah, sekarang kelulusan. Nah, kelulusan itu silakan anak-anak baca di halaman 55. Kelulusan itu ditentukan oleh nilai. Jika nilainya sama dengan 70 atau lebih, maka lulus. Jika tidak, maka remedi. Nih, jadi kelulusan ditentukan oleh nilai. Kalau nilainya 70 atau lebih, maka lulus. Jika nilai, nah kita gunakan sama dengan if. Jika apa? Nilai, kita kliknya di B4. Nah, nilainya bagaimana? Lebih besar atau sama dengan 70. Nih, kita menuliskan seperti itu. Lebih besar sama dengan 70. Berarti kalau 70 lulus nih. 71 lulus. Jadi 70 atau lebih, maka kita menuliskannya B4 lebih besar atau sama dengan 70, maka hasilnya apa? Value if true. Jika syaratnya terpenuhi. Jika nilainya benar-benar 70 atau lebih, maka lulus. Ya, kita lulus kita tuliskan dalam tanda kutip. Nah, petik 2 itu lulus. Kita buat lulus. Petik lagi, kemudian separator. Value if false. Jika nilainya tidak terpenuhi, jika syaratnya tidak terpenuhi atau nilainya kurang dari 70, maka kelulusannya adalah tidak lulus atau di sini keterangannya adalah remedi. Nah, remedi juga sama dengan teksnya, jadi harus diberi tanda petik. Petiknya 2 nih. Jangan 1 2 kali tapi langsung yang petik 2. Remedi. Nah, ini jadi membacanya jika nilai lebih besar atau sama dengan 70 maka lulus, jika tidak maka remedi. Nah, ini kurung tutup, enter. Ini hasilnya. Kita kopikan ke bawah. Perhatikan, ini Yosi 70 dia lulus. Tapi Albert karena nilainya 65 maka hasilnya adalah remedi. Nah, bandingkan dengan hasilnya yang terdapat di LKS ya. Oke, kita isikan kolom yang berikutnya yaitu kolom predikat. Kolom predikat itu ini juga ditentukan oleh nilai. Ketentuannya dibaca di halaman 55. Jika nilai sama dengan 80 atau lebih, maka baik. Jika antara 70 sampai 79, artinya berarti jika nilainya lebih dari 70,
maka nilainya cukup, selain itu kurang. Oke, berarti kita sama dengan if, tapi ini bertingkat, if-nya ada beberapa. Jika yang pertama baik itu kalau apa? Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 80, maka hasilnya baik. Nah, ini value is-nya baik. Lagi kita tuliskan if lagi. Kemudian yang berikutnya itu cukup. Kapan dikatakan cukup? Jika antara 70 sampai dengan 79. Ini kita lagi ya, jika nilainya kita klik lagi lebih besar sama dengan, kita ketikkan saja 70. Tadi ada angka 79 Bu. Angka 79 otomatis sudah tercover dari syarat yang pertama. Nah, maka kalau lebih besar atau sama dengan 70, maka hasilnya adalah cukup. Ini. Nah, jika tidak itu berarti tidak lebih dari 80, juga tidak lebih dari 70, maka hasilnya adalah kurang. Nah, perhatikan ini kita ada 3 kondisi, baik, cukup, kurang. If-nya cukup 2. Oke, kurungnya satu lagi sampai berwarna hitam, enter. Nah, ini perhatikan hasilnya kita copy ke bawah. 85 baik, tapi 70 hasilnya adalah cukup. Nah, kenapa cukup? Ini karena tadi nih keterangannya, cukup itu rentang nilai 70, lebih besar sama dengan 70. Nah, apakah tidak bertabrakan Bu? Tidak, karena kalau nilainya 81 misalnya, 81 itu betul di atas 70, tapi kan dia lebih mendekati kepada lebih dari 80, sehingga dia masuk kategori atau predikat yang baik. Berikutnya kita isikan yang ketiga, yaitu hasil. Hasilnya adalah di sini ada hasil naik kelas dan tidak naik kelas. Ini contohnya kurang pas nih, wong datanya data kelulusan, tapi di sini ada naik kelas dan tidak naik kelas, tapi tidak apa-apa. Oke, jika nilainya lebih dari 70 dan absennya A. Nah, ini syaratnya 2. Syarat yang pertama adalah nilai lebih dari 70, absennya harus A. Nah, ada 2 syarat, maka kita gunakan if and. Jadi if and itu nilai benarnya baru akan diterima jika kedua syaratnya itu semuanya terpenuhi. Jadi syarat untuk naik kelas itu apa? Jika nilainya, if, kita buat if and, ada 2 syarat. If and kurung buka, syarat yang pertama nilainya adalah lebih dari 70. Kemudian logikal kedua, syarat keduanya apa? Syarat kedua, absennya A. Absennya A. Absen sama dengan A, ini harus beri tanda kutip. Nah, ini syaratnya ada 2, kita kurung tutup. Jika betul-betul syaratnya itu nilainya lebih dari 70 dan absennya A, baru hasilnya apa? Di situ perhatikan di rumus value if true. Maka apa? Naik kelas, dalam tanda petik, naik kelas. Oke. Jika tidak, maksudnya jika tidak itu bisa salah satu syaratnya tidak terpenuhi atau kedua-duanya tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah tidak naik kelas. Nah, petik tutup, kurung tutup, enter. Nah, ini perhatikan, untuk Faisal ternyata dia tidak naik kelas. Kenapa? Karena meskipun nilainya di atas 70 tapi absennya B, sehingga tidak naik kelas. Kemudian yang berikutnya, untuk yang Yosi itu tidak naik kelas juga karena nilainya adalah 70. Nah, karena di sini syaratnya di poin nomor 3, jika nilai lebih dari 70. Nah, sementara kalau di LKS kalian itu untuk yang Yosi dinyatakan naik kelas karena di situ untuk syaratnya lebih besar atau sama dengan 70. Nah, ini lebih besar atau sama dengan 70. Padahal kalau kita mengacu di soal itu untuk hasil itu anak-anak baca halaman 55 poin 3 hasil jika
nilai lebih dari 70, berarti di sini tidak perlu tanda sama dengan. Ini jadi yang di LKS itu hasilnya belum tepat. Baik, berikutnya untuk mengisi kolom saran. Saran ini ditentukan oleh jika nilainya lebih dari 80 atau absennya A. Jadi, kapan dikatakan pertahankan? Jika nilainya lebih dari 80 atau absennya A. Jadi, kalau atau itu berarti jika salah satu syaratnya terpenuhi, maka kita menggunakan nilai yang benar. Nah, di sini kita gunakan if, bukan and, tapi kita gunakan or. Nah, salah satu saja. Kalau salah satu terpenuhi, maka nilai benar yang diterima. Yang pertama, jika nilainya lebih dari 80. Logika yang kedua, absennya sama dengan A. Absennya sama dengan A. Ini ada dua syarat nih, absennya A, kurung tutup. Nah ini, maka perhatikan value if true. Kapan nilai benarnya diterima atau pertahankan? Jika nilainya lebih dari 80 atau absennya A. Kita pertahankan dalam tanda petik. Pertahankan. Kemudian value if false-nya adalah tingkatkan. Oke, enter. Nih bertahan. Kita copy ke bawah nih. Perhatikan, oh ternyata semuanya hasilnya adalah pertahankan. Ini untuk Faisal meskipun absennya B, tapi karena nilainya di atas 80 maka dipertahankan. Kemudian ini Yosi, meskipun nilainya kurang dari 80 tapi absen dia A, maka pertahankan. Jadi perbedaannya antara if and dan if or adalah kalau if and maka nilai benar akan diterima jika semua syaratnya terpenuhi. Tetapi kalau if or, jika salah satu saja syaratnya terpenuhi, maka nilai benarnya yang akan diterima. Demikian pembahasan fungsi logika sederhana yang ada di LKS kalian halaman 54 sampai dengan 57. Selamat mempraktikkannya di rumah.